marut ini agar tak rugikan rakyat lebih banyak lagi? Simak pembahasannya. Nah, justru kapal-kapal kecil di sini memang yang nggak pernah mendapatkan hasil mungkin ya, karena memang nggak bisa menjaring di daerah pinggir. Tapi dampak yang paling parah buat kami ya tadi itu, yang khususnya cari umpan rebon, tapi tidak dapat. Nah, karena mereka tidak dapat umpan rebon, kami pun otomatis tidak dapat melaut nih. Nah, kalau memang tidak melaut ya berarti kita juga nggak ada penghasilan dong. Oke, Zenzi, apa yang Anda tangkap ya? Apakah memang pemagaran laut ini memang ngijon untuk reklamasi sebetulnya? Iya, ini dipastikan untuk reklamasi. Oke. Dan ini nggak bisa dilihat di pagar lautnya saja. Ini juga mesti dilihat di wilayah mana pasir yang akan ditambang. Pasir yang akan ditambang, oke, dari mana? Nah, ini dia nggak akan selesai, maksud saya di pagar ini aja. Menurut saya Presiden harus membentuk Satgas. Satgas. Ya. Satgas. Yang melibatkan seluruh kementerian dan penegak hukum serta TNI. Karena kalau itu tidak dibuat, ini kita tidak akan sampai kepada siapa yang punya perencanaan ini. Oke. Nah, kalau kita tidak sampai kepada siapa yang merencanakan ini artinya negara dikerjain sama pengusaha. Negara dikerjain sama pengusaha? Ya, ini dikerjain ini namanya. Oke. Nah, tapi apa mungkin pengusaha ngerjain tanpa persetujuan dari negara? Semestinya tidak boleh. Oke. Tidak boleh. Nah, ini saya berharap Presiden bentuk Satgas. Jadi dari Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup, KKP, Kejagung, Polri. TNI AL juga? TNI AL. Ini harus dibuat Satgasnya. Kenapa harus dibuat? KKP tidak akan menegakkan hukum pada dirinya sendiri. Begitu juga ATR BPN. Begitu juga KLHK. Oke. Jadi kalau dibuat Satgas, maka ada check and balance di personil penegak hukum ini. Oke. Nah, kalau ini tidak dilakukan penegakan hukum kepada akarnya, saya berkeyakinan di masa depan peta Indonesia itu akan berubah. Akan berubah lebih luas? Bisa luas, bisa berkurang di titik lain. Nah, ini artinya ada wilayah, ada ruang yang seharusnya tidak boleh direncanakan diganggu-gugat oleh pengusaha, dilakukan. Ada 3 yang tidak boleh diganggu-gugat oleh pengusaha itu. 1, warga negara. 2, pemerintahan. 3, wilayah. Nah, 3 inilah marwah negara. Nah, saya melihat bukan hanya di Banten, Jakarta, tetapi juga di Bali, di Sulawesi, hal yang serupa itu dari 2011 itu sudah bergerak. Di mana satu wilayah ditambah daratannya, satu wilayah dikurangi pulaunya. Nah, ini tidak akan terhenti skenario ini kalau kita parsial. Parsial di pagar bambunya saja. Pagar bambu diselesaikan, selesai setelah itu ya. Nah, ini ada pemufakatan jahat. Pengusaha tidak akan berani dia ngeluarin uang magar laut sebegitu panjangnya kalau belum ada lampu hijau dari pemegang kewenangan sebelumnya. Oke, baik. Saya ke Adi Prayitno. Coba saya mau lihat dari perspektif politik. Apa yang terjadi? Awalnya kok ada mengatakan jangan dibongkar dulu lah, karena ini barang bukti. Tapi TNI AL ya bongkar, perintah presiden gitu kan. Zenzi bilang ini permufakatan jahat seperti antara unsur negara dengan pengusaha. Anda lihat apa yang terjadi sebetulnya? Saya ingin komentar 2 hal. Dari perspektif ekonomi politik, ada satu istilah yang disebut dengan state capture. State capture. Jadi sebelum ada perintah dari Presiden Republik Indonesia, ini kan terkesan bahwa korporasi, pengusaha, pemilik modal, ini kan terkesan dia di atas negara. Sangat kelihatan sekali misalnya sejumlah kementerian, pihak-pihak terkait gagap cara menghadapi bagaimana persoalan ya pagar laut goib yang ada di Kabupaten Tangerang. Kenapa saya sebut goib? Ya karena per hari ini nggak ada yang tahu. Yang punya itu nggak ngaku. Agak beda dengan Kabupaten Bekasi. Ketika disegel oleh KKP dia protes dan akan adukan ke DPR. Nah per hari ini setelah disegel oleh TNI AL, KKP dan seterusnya, ini per hari ini orangnya nggak ada yang protes. Jadi kalau saya melihat sebelum ada perintah dari Presiden, ini terkesan bahwa negara, oknum-oknum yang ada di dalamnya terkesan agak sedikit gagap menghadapi bagaimana kekuatan politik korporasi ini. Saya membayangkan ada korporasi kuat sehingga dia bisa mendikte bagaimana kepentingan ekonomi politiknya di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di Kabupaten Tangerang. Tapi kalau saya analisa secara spesifik, rasa-rasanya
Sulit kita melihat korporasi, pengusaha hebat yang dia bisa mendikte kekuatan politik negara. Maka kalau kita membaca bukunya Fedi Hadis dan Richard Robinson, ada satu istilah yang disebut dengan kapitalisme negara. Apa yang kemudian memunculkan kapitalisme negara? Korporasi dan pengusaha itu nggak mungkin dia bisa melakukan eksplorasi apapun. Tidak mungkin bisa bikin pagar laut dan seterusnya tanpa restu negara. Main mata dengan oknum-oknum tertentu. Artinya apa? Pejabat-pejabat yang kemudian mengeluarkan sertifikat, kemudian hak ini, hak itu juga adalah untuk kepentingan insentif ekonomi. Makanya kemudian Fedi Hadis itu mengeluarkan ada satu teori yang disebut dengan koalisi politiko birokrasi predatori. Oke, Artinya apa? Ini politisi dan oknum-oknum kekuasaan negara ini semacam predator yang kemudian merugikan dan merongrong negara. Oke, baik. Ini yang saya kira harus ditindak ke depan. Oke, baik. Bung Osi, Ya. ini tidak mungkin sertifikat itu kemudian dikeluarkan tanpa main mata antara orang yang meminta dan kemudian pertanahan. Gimana Anda respon? Kami pikir karena fakta yang sudah kami temukan saat ini, pertama-tama isu ini saat mencuat hari Sabtu, dalam waktu cepat hari Senin langsung kami lakukan konferensi pers dan kami sampaikan faktanya secara terang benderang, karena juga masyarakat bisa mengecek hal tersebut secara open source melalui aplikasi yang kami miliki di Bumi ATR BPN. Jadi pada prinsipnya setelah isu itu muncul, kami segera melakukan apa yang bisa kami lakukan, dalam artian pemberian informasi fakta kepada publik. Nama PT-nya pun kami sebutkan. Dengan harapan setelah ini dilakukan, barulah kemudian kita cek apakah ini di dalam laut atau memang di luar laut. Dan ternyata kalau memang ini hasil pengecekan di BIG yang saat ini masih terus berlangsung, dan sebagian dinyatakan memang benar ada di dalam laut, inilah secara prosedural administrasi tadi harus kita cek. Karena pengakuan hak itu juga ada dokumen-dokumen berkas yang diberikan. Apakah keabsahan berkas itu seperti apa? Oke. Tentu perlu kita duga bahwa ini semua ada kekeliruan di sini. Itulah mengapa Pak Menteri Nusron menyampaikan pagi ini bahwa ini arahnya adalah akan dilakukan pembatalan. Tapi pembatalan yang kita lakukan karena ini produk hukum, betul-betul harus kita yakinkan Mas Budiman. Oke, baik. Supaya tidak lagi menjadi gugatan terhadap hukum di kedepannya. Baik, Bung Daniel. Jadi kalau saran dari Zenzi tadi, ini harus ada sebuah satgas yang melibatkan semua pihak, ya. Karena kejadian seperti ini kan bukan hanya di Tangerang dan ada juga di daerah-daerah lain. Bagaimana DPR yang punya tugas mengawasi terhadap usulan dari masyarakat itu? Ya tentu itu satgas baik ya, tentu beberapa juga mengusulkan ya, sehingga tetapi ya intinya adalah Komisi 4 sudah akan mendorong, memastikan kepada pemerintah agar segera menyelidiki siapa pemilik dan dibalik adanya pagar laut ini, dan harus segera dilakukan tindakan hukum secara tegas ya, karena ini persoalan pelanggaran, bagi kami pelanggaran serius, karena ada produk-produk hukum pelanggaran undang-undang yang cukup berlapis ya. Tadi kan Pak Daniel, Pak Nusron sebagai Menteri ATR kan sudah menyebut PT-PT-nya siapa. Apakah kurang atau DPR mau ngapain? Ya bukannya kurang, makanya pemerintah kan itu aparat harus segera menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian ATR. Mereka harus memanggil, memastikan ini siapa yang masang, keterlibatan, apa hubungannya antara pagar laut dengan HGB dan SHM yang sudah terbit. Nah, dan semua proses itu harus segera dilakukan dan diungkap kepada masyarakat. Dan bukan hanya diungkap, tetapi juga ada tindakan hukum yang tegas. Karena kalau enggak ini akan terus berulang. Dan Indonesia seakan-akan menjadi negara yang tidak punya wibawa di hadapan pengusaha-pengusaha besar. Oke. Karena semuanya bisa diatur. Baik, Pak Yayan sebagai asisten operasi Kasal. Berapa banyak pasukan yang kemudian harus dikerahkan untuk membereskan pagar laut ini? Kita menggerakkan tidak kurang dari 750 prajurit. 750 prajurit? Ya, main bodinya dari Lantamal 3 Jakarta dan Batalion Pertahanan Pangkalan, terus kemudian dari Pasmar 1 dan Koarmada 1. Di dalamnya ada prajurit-prajurit yang terjun langsung untuk bersama-sama dengan masyarakat, bersama dengan kementerian lembaga terkait. Tadi terlihat di lapangan kita berkolaborasi dengan Polairut, dengan polisi, dengan Kodam Jaya, dengan Bakamla, dengan KP3, KPLP, dan nelayan.
Nah, itulah. Terus kemudian alutsista yang sudah dilibatkan pada tahap yang pertama pada hari Sabtu kita menggunakan 2 tugboat. Tugboat itu kapal yang spesialis memiliki power yang besar. Biasanya digunakan untuk menarik-narik kapal pada saat kapal lepas dan sandar. Terus kapal-kapal patroli, terus kemudian kapal-kapal penyelam dan Kopaska yang dia terjun sampai menyelam sampai dengan dasar laut, mengikat dengan tambang, ditarik dengan bersama-sama dengan alutsistanya Angkatan Laut, polisi, Bakamla, terus nelayan dan sebagainya. Itu effort yang Cukup luar biasa. luar biasa dan saya sampaikan kepada prajurit-prajurit, kalian tidak hanya semangat saja, tetapi keselamatan kalian Harus juga perhatikan. dipertimbangkan. Arus tinggi ya. Arusnya kenceng. Oke, ya. baik. Bung Osi, ini setelah Pak Yayan dan timnya kemudian membongkar pagar laut gitu, terus mau diapain? Apakah kemudian setelah dibongkar kemudian selesai? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.